Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Salam Mimba, tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan modul matematika guna untuk melengkapi tugas harian di luar kelas hari ke-22. Untuk pertanyaan pertama, apa itu syarat sebelum kita mempelajari modul M2A? Syaratnya yaitu anak telah memenuhi syarat dan telah terampil atau sudah mampu di modul M1B. Kemudian nomor 2, tujuan utama dan tujuan khususnya mempelajari modul M2A itu apa? Tujuan utamanya agar anak suka bermain modul M2A, dan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam menulis angka 1-5 ya. Nomor 3, cara memberikannya bagaimana? Cara memberikan modul M2A ini yaitu dengan cara seperti biasa. Pertama-tama motivator mengajak anak berdialog dan memotivasi anak serta mengajak anak untuk menulis simbol angka 1-5 itu dengan konsep menulis yang benar. Lalu tahapan M2A itu menulis simbol 1A yang seperti yang kita ketahui bahwa tahapan dalam modul M2A itu yaitu anak menulis simbol angka 1-5 dengan bantuan ataupun bahkan sampai tanpa dibantu oleh motivator tersendiri. Dan yang paling utama di modul matematika ini, anak tidak harus menyelesaikan sampai tuntas. Yang dilihat itu proses dalam bermainnya. Dan tidak lupa motivator harus senantiasa memberikan reward atau penghargaan serta motivasi terhadap anak. Nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dalam mempelajari M2A? Dalam mengevaluasi tujuan utama, motivator sangat mudah untuk mengevaluasi, yaitu dengan melihat ekspresi dan sikap yang diperlihatkan oleh anak, dan tujuan khususnya yaitu dengan memperhatikan anak saat menulis. Pastikan anak terampil menulis angka 1-5 dengan benar. Baik, nomor 5, apa tahapan selanjutnya setelah modul M2A? Tahapan selanjutnya setelah modul M2A yaitu M2B. Pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan M2B. Apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Syarat sebelum anak mempelajari M2B yaitu anak sudah terampil dan mampu untuk dalam tahapan modul M2A. Selanjutnya, apa tujuan utama modul M2B dan tujuan khususnya itu apa? Tujuan utamanya agar anak menyukai bermain matematika M2A bersama motivator dan sahabat Mimba, dan tujuan khususnya agar anak terampil menulis simbol 6-10. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul M2B terhadap anak? Yaitu seperti cara motivator memberikan modul M2A terhadap anak, yaitu dengan berdialog terlebih dahulu, dengan memberikan modul yang telah tersedia, dan anak menulis tanpa bantuan titik-titik, ataupun anak belajar menulis dengan bantuan titik-titik, dan satu kertas itu tidak perlu beres. Yang penting proses yang diperlihatkan oleh anak dalam bermain M2B itu. Dan tidak lupa motivator harus senantiasa memberikan reward serta motivasi terhadap anak. Lalu kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari M2B? Mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan cara melihat ekspresi dan sikap anak tersebut. Apakah anak itu sudah senang atau anak itu merasa keberatan dan lain sebagainya ya. Itu dilihat dari ekspresi tentunya. Sedangkan dari tujuan khususnya, motivator harus memastikan anak terampil menulis
simbol 6 sampai dengan 10. Lalu apa tahapan selanjutnya setelah modul M2B? Tahapan selanjutnya setelah modul M2B yaitu modul 3A atau M3A, matematika 3A. Langsung selanjutnya itu tentang modul matematika 3A. M3A, apa syarat sebelum anak-anak mempelajari M3A? Syaratnya yaitu anak telah terampil dan memenuhi syarat dalam mempelajari modul M2B. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khususnya? Tujuan utamanya agar anak suka dan senang serta bersemangat dalam mempelajari M3A. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Selanjutnya nomor 3, bagaimana cara motivator mengajarkan atau memberikan modul M3A ini? Yang pertama, anak-anak harus dipastikan sudah mengenal simbol 0 sampai 10. Lalu kemudian motivator mengajak anak untuk berhitung menggunakan jari tangan dan menggunakan lagu ini satu jari, satu jari tambah satu jari tambah satu jari, 2 jari, jadinya berapa, seperti itu ya. Dan selanjutnya kemudian meminta anak untuk berhitung jumlahan dan mencari minimal simbol angka yang sesuai. Ajak anak menarik garis, beri reward dan motivasi. Lupa juga bahwa modul matematika ini tidak perlu dikerjakan oleh anak sampai selesai. Ya, terpenting prosesnya yang dilihat. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya dilihat dari ekspresi dan sikap, sedangkan tujuan khususnya pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri ya, tanpa dibantu oleh motivator. Serta nomor 5, apa tujuan selanjutnya setelah anak mempelajari M3A? M3B. Jawablah pertanyaan mengenai modul M3B. Nomor selanjutnya, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Syarat sebelum mempelajari M3B yaitu M3A. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai bermain modul di Bimba ya, kegiatan bermain modul M3B. Sedangkan tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Nomor selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator memberikan modul M3B pada anak, yaitu pada modul M3B ini seperti yang kita ketahui bahwa anak harus sudah mampu mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Lalu motivator mengajak anak untuk berhitung dan menyimpan angka yang besar, lalu minta anak untuk menghitung kembali jumlahnya dan menarik garis, serta jangan lupa untuk memberikan reward dan motivasi terhadap anak. Lalu nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus M3B ini? Untuk mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan melihat ekspresi dan sikap yang diperlihatkan oleh anak. Sedangkan untuk melihat tujuan khususnya, untuk mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator harus yakin dan sudah melihat kemampuan anak, bahwa anak itu sudah mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan anak mampu berhitung menyimpan itu secara mandiri tanpa dibantu oleh motivator. Nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Tahap selanjutnya setelah modul M3B yaitu modul M4A. Baik sahabat semua, saya cukupkan sekian untuk tugas harian di luar kelas hari ke-22. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.